Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar rembuk tani sekaligus syukuran panen padi Bamara bersama masyarakat di Sungai Lulut dalam Banjarmasin Timur, Baisukan Kamis 11 September 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari program ketahanan pangan desa yang bertujuan memperkuat produktivitas pertanian di Kota Seribu Sungai. Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar rembuk tani sekaligus syukuran panen padi Bamara bersama masyarakat di Sungai Lulut dalam Banjarmasin Timur, Baisukan Kamis 11 September 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari program ketahanan pangan desa yang bertujuan memperkuat produktivitas pertanian di Kota Seribu Sungai. Wali Kota Banjarmasin Wati Amin, Wetakuni Prima TV memedahkan keberhasilan panen padi Bamara merupakan pemerintah kota dalam menjaga ketahanan pangan. Dari total luas wilayah Banjarmasin 98,46 km persegi, tercatat ada 2.609 hektar lahan pertanian yang dimanfaatkan. Dari target tanam padi 1.782 hektar yang ditetapkan Kementerian Pertanian, realisasi di Banjarmasin justru melampaui angka tersebut dengan mencapai lebih dari 1.900 hektar. Kita berkumpul bersama para petani. Hari ini kita mengadakan syukuran panen raya Bamara dan sekaligus juga ada rembuk tani. Tadi yang kita sampaikan bahwa alhamdulillah dengan luasan area Banjarmasin 9 km di sini kita masih memiliki lahan pertanian hampir sekitar 2.000 hektar ya. Dan kita juga kemarin sempat ditarget sekitar 1.700 sekian. Namun alhamdulillah alhasil bahwa 1.900 sekian lahan pertanian kita yang dipanen ya, alhamdulillah. Jadi kita lihat sendiri bahwa kita sangat bersyukur ya bahwa kondisi harapan kita lahan-lahan yang ada sudah dibuat untuk lahan pertanian, lahan LSDK ya, ini juga harus kita jaga dan kita dukung, dan baik dari infrastrukturnya juga dari bibit mungkin juga ya, dari pupuk dan lain-lainnya sebagai yang kita harapkan untuk membantu kegiatan para petani yang ada di Banjarmasin. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Wan Perikanan Banjarmasin Juliansa Effendi memedahkan tantangan terbesar sektor pertanian di Banjarmasin adalah dari faktor alam, khususnya banjir akibat pasang surut banyu sungai. Kondisi tersebut sering menghambat pola tanam ganda meskipun sebelumnya pernah berhasil diterapkan. Juliansa Effendi menyatakan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman juga berpengaruh pada luasan kesuburan lahan. Dari total 2.069 hektar lahan pertanian yang ada, sebanyak 1.944 hektar berhasil ditanami padi pada tahun ini. Angka ini melampaui target Kementerian Pertanian yang sebesar 1.700 hektar. Jadi dari luasan sawah yang ada di Kota Banjarmasin sebesar 2.069 hektaran itu memang ditarget oleh Kementerian Pertanian seluas 1.700-an hektar untuk tanam. Dan alhamdulillah petani kita menanam lebih dari itu, 1.944,5 hektar. Dan artinya itu menggambarkan bahwa petani kita memang masih berprofesi dan masih bersemangat untuk bercocok tanam padi, khususnya di Kota Banjarmasin. Apa Pak yang ditemukan kendala di lapangan selama ini Pak untuk? Ya, pertama kalau kendala yang rutinitas itu seperti masa pertanaman, masa vegetatif itu ada hama warna hijau, warna coklat, ada ular gerayak. Hal itu memang rutinitas ditemui di pertanian kita. Nah, yang menjadikan salah satu juga kendalanya adalah kemarin di tahun 2024 itu terjadi pasang air yang tidak sesuai dengan apa yang diprediksi, sehingga seharusnya kemarin tahun 2024 itu kita bisa mencobakan tanam 2 kali dalam setahun di titik-titik tertentu seperti apa yang disampaikan oleh Pak Wali tadi. Itu seharusnya bisa kita laksanakan, tetapi kita terkendala dengan keadaan alam itu.
Yudiansa Effendi berharap Banjarmasin dapat menghasilkan lebih dari 10.000 ton beras hingga mampu menopang kebutuhan pangan warga sekaligus menjaga stabilitas pasokan beras di kota Seribu Sungai ini.